Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada intinya, video ini merupakan video presentasi mengenai ulumul Quran kelompok 6 mengenai ciri-ciri makiyah dan madaniyah sebagai salah satu tugas mata kuliah ulumul Quran. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahda Arif. Yang kedua ada Alicia ini. Yang ketiga ada Agil Al-Fauji. Yang keempat ada Cahya Wiguna. Dan yang terakhir ada Erik Ramadan. Saya akan menjelaskan pengertian makiyah dan madaniyah. Surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi makiyah dan madaniyah. Para ulama mendasarkan pembagian tersebut kepada salah satu dari 3 aspek berikut ini. Yang pertama, berdasarkan masa turunnya atau itibar zaman an-nuzul, yang diturunkan sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, disebut makiyah walaupun turunnya bukan di Mekah dan sekitarnya. Dan yang diturunkan sesudah hijrah dinamai madaniyah walaupun turunnya bukan di Madinah dan sekitarnya. Sebagai contoh, surat An-Nisa ayat 58 tetap masuk kategori madaniyah sekalipun ayat ini diturunkan di Mekah, persisnya dalam Ka'bah waktu fardu Mekah pada tahun ke-8 setelah hijrah. Begitu juga surat Al-Maidah ayat 3 tetap masuk kategori madaniyah sekalipun turun pada waktu Haji Wada tahun ke-10 setelah hijrah. Yang kedua, berdasarkan tempat turunnya atau itibar makan an-nuzul, yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hubaidiyah disebut makiyah, dan yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kuba, dan Sa'al dinamai madaniyah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sasaran pembicaraan, itibar al-muqatabah, yang ditujukan untuk penduduk Mekah dinamai makiyah, dan yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah disebut madaniyah. Begitu juga yang ditunjukkan untuk semua manusia dengan lafaz ya ayuhan nas dinamai makiyah, dan yang ditunjukkan untuk orang-orang yang beriman saja dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu disebut madaniyah. Dari ketiga kategori di atas, kategori pertamalah masa turunnya yang dapat mencakup semua ayat-ayat Al-Quran, karena untuk kategori kedua tempat turunnya tidak tercakup di dalamnya ayat-ayat yang diturunkan di luar Mekah dan Madinah, serta sekitar keduanya seperti ayat-ayat yang diturunkan di Tabuk, Baitul Maqdis, dan dalam perjalanan. Baik, selanjutnya adalah sejarah perkembangan makiyah madaniyah. Di kalangan ulama terdapat beberapa pendapat tentang dasar atau kriteria yang dipakai untuk menentukan makiyah dan madaniyah suatu surat atau ayat. Sebagian ulama menetapkan lokasi turunnya ayat-ayat atau surat sebagai dasar penentuan makiyah dan madaniyah, sehingga mereka membuat definisi makiyah dan madaniyah sebagai berikut. Makiyah ialah yang diturunkan di Makkah sekalipun turunnya sudah hijrah. Madaniyah ialah yang diturunkan di Madinah. Lalu ada metode mengetahui makiyah dan madaniyah. Ada 2 cara untuk mengetahui makiyah dan madaniyah. Yang pertama al-manhajus simai an-naqli, yang kedua al-manhajul qiyasi al-ijtihadi. Yang pertama tadi al-manhajus simai an-naqli atau bisa disebut juga simai an-naqli, berarti metode pendengaran sebagaimana data atau riwayat yang ada. Yang kedua tadi adalah al-manhajul qiyasil ijtihadi atau bisa disebut juga qiyasi ijtihadi, yakni metode qiyas dan penelitian ilmiah. Di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh surat makiyah. Yang pertama ada Al-Fatihah, yang kedua Al-An'am, yang ketiga Al-A'raf, yang keempat surat Yunus, yang kelima surat Hud, yang keenam surat Yusuf, ketujuh Ibrahim, kedelapan Al-Hajr, kesembilan An-Nahl, kesepuluh Al-Isra, 11 Al-Kahfi, dan 12 surah Maryam, dan lain-lain.
Selanjutnya ada kriteria surat Makkiyah. Yang pertama, surat yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Yang kedua, surat yang di dalamnya terdapat lafaz skala disebutkan 33 kali dalam 15 surah. Yang ketiga, surat yang di dalamnya terdapat ayat ya ayuhan nas, tapi tidak dengan ya ayyuhallazina amanu kecuali surat Al-Hajj. Yang keempat, surat yang di dalamnya terdapat kisah Nabi dan umat-umat sebelumnya kecuali surat Al-Baqarah. Dan yang kelima, surat yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. Yang keenam, surat yang diawali dengan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ro, hamim kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang ketujuh, surat yang ayatnya pendek-pendek, bersajak, ijaz al-ibarah dan padat isinya. Yang kedelapan, surat yang berisi ajaran tentang akidah tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, risalah Nabi Muhammad SAW, hari akhir, mujadalah kaum musyrikin dengan dalil-dalil akal dan ayat-ayat kauniyah. Dan yang terakhir, surat yang berisi peletakan dasar-dasar tasyri dan keutamaan akhlak mulia serta celaan terhadap kejahatan kaum musyrikin seperti pertumpahan darah, memakan harta anak yatim secara niaya, dan membunuh anak-anak perempuan, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Wiguna, NIM 1207070026. Saya akan menjelaskan tentang surat-surat Madaniyah dan kriteria surat-surat Madaniyah. Surat-surat Madaniyah yang pertama yaitu surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Ar-Ra'd, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab. Kriteria surat-surat Madaniyah. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya ada ayat ya ayyuhallazina amanu. Setiap surat yang di dalamnya ada faridah atau kewajiban dan sanksi pidana. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya disebut tentang kaum munafikin kecuali surat Al-Ankabut, mengungkap tentang perilaku mereka, membuka rahasia-rahasia mereka, dan menjelaskan bahaya kaum munafikin terhadap umat manusia. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya ada mujadalah, Alkitab, Yahudi atau Nasrani, seruan terhadap mereka untuk masuk Islam, mengungkap pemalsuan Alkitab dan sebagainya. Yang keempat, setiap surat yang di dalamnya ada ajaran tentang ibadah, muamalah, pidana, aturan berkeluarga, warisan, keutamaan jihad, hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan antar negara, dan damai perang, kaidah-kaidah hukum, dan persoalan tasyri. Yang kelima, setiap surat yang ayatnya panjang-panjang dan bergaya prosa liris. Selanjutnya ialah klasifikasi surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, yang diturunkan di Mekah. Yang kedua, diturunkan di Madinah. 3, yang diperselisihkan. 4, ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. Yang kelima, ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah. Yang keenam, yang diturunkan di Mekah tetapi hukumnya Madaniyah. Yang ketujuh, yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya Makkiyah. Kedelapan, yang merupakan dengan Makkiyah dalam Madaniyah. Kami ulangi, yang kedelapan, yang serupa dengan Makkiyah dalam Madaniyah. Kesembilan, yang serupa dengan Madaniyah dalam Makkiyah. 10, yang dibawa dari Mekah ke Madinah. 11, yang dibawa dari Madinah ke Mekah. 12, yang turun di waktu malam dan siang. 13, yang turun di musim panas dan dingin. Dan ke-14,
yang turun di waktu menetap dan perjalanan. Selanjutnya ialah urgensi kajian Makkiyah dan Madaniyah. Kajian tentang Makkiyah dan Madaniyah diperlukan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk menentukan strategi dakwah yang tepat dan juga untuk mempelajari sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urgensi kajian Makkiyah dan Madaniyah antara lain: pertama, dengan mengetahui tempat dan periode turunnya ayat-ayat Al-Quran. 2. Dengan menelusuri tempat dan turunnya ayat-ayat Al-Quran melalui kajian Makkiyah dan Madaniyah, kita dapat pelajaran bagaimana strategi dakwah yang tepat sehingga dakwah lebih efektif. Yang ketiga, dengan mempelajari ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari ayat pertama pada periode Mekah sampai ayat terakhir pada periode Madinah. Keempat, kajian terhadap Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan betapa tingginya perhatian kaum muslimin sejak generasi awal terhadap sejarah turunnya Al-Quran. Selanjutnya, manfaat mengetahui ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya, membantu dalam menafsirkan Al-Quran dari sisi bahwa untuk memahami ketelitian ayat-ayat dan isyarat-isyaratnya memiliki hubungan yang erat dengan tempat, maka penting bagi rakyat dan bagi para mufassir untuk mengenal ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dari sisi selanjutnya ialah dari sisi bahwa membedakan antara ayat-ayat yang nasikh atau yang menghapus dan mansukh atau dihapus hukumnya, yang merupakan hal-hal yang menjadi perbedaan pendapat dalam ulumul Quran, memerlukan perbedaan pendapat dan memerlukan pengenalan terhadap ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya. Maka ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah merupakan sebuah muqaddimah yang sangat penting dalam membedakan antara ayat-ayat nasikh dan mansukh. Selanjutnya, manfaat yang lainnya ialah mengenal tahapan penyempurnaan, pensyariatan, dan penetapan hukum, mengetahui bagaimana turunnya Al-Quran, dan membantu mengetahui asbabun nuzul, yang juga merupakan bagian dari ulumul Quran, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan?